Barulah 2 hari setelah kejadian mengerikan itu, Jaka akhirnya pulang. Ini udah Jaka yang asli, ini suami yang asli. Asli langsung cerita lah kan ke Jaka tentang kejadian mistis yang dialami kemarin itu. Nah awalnya sini Jaka nggak percaya, Wak. Jaka nggak, masa sih dek, apa segala gitu-gitu kan. Sampai akhirnya gantian Jaka yang ngalamin sendiri. Jaka ditampain, Wak. Jadi ceritanya suatu pagi Wak, pas Jaka ini mau sholat subuh, dia nimba air dulu kan untuk wudhu. Nah, entah kenapa hawa pagi itu rasanya beda kali kata Jaka. Perasaan Jaka udah mulai gak enak di situ. Nah lalu pas Jaka ini selesai nimba dan mau keluar dari ruangan sumur ini Wak, tiba-tiba ada yang bilang, wes mulai tak? Gitu. Spontan si Jaka langsung nengok ke belakang lah ya kan. Dan kalian tahu Wak, di sanalah Jaka ngelihat ada sesosok laki-laki tanpa kepala lagi duduk di sumur itu Kak. Sosok itu pakai baju panjang, ya kan, bajunya panjang, celananya panjang. Terus dia pegang rokok yang menyala. Padahal dia nggak punya kepala tuh, cuma dia pegang rokok. Ngeliat itu shock lah si Jaka ini kan. Dia mau teriak nih, tapi suaranya nggak keluar. Dia mau lari juga nggak bisa, badannya tiba-tiba nge-freeze. Kayak gitu. Akhirnya Jaka cuma bisa tutup mata aja sambil baca doa dalam hati itu kan. Jaka nggak berani buka mata lagi Wak. Dia nggak tahu sosok kepala buntung tuh masih ada di depan dia apa enggak. Nah lalu di saat yang sama Asih yang juga mau sholat subuh nyusul Jaka ke ruang sumur. Dan waktu dia masuk Wak, kaget lah si Asih di situ. Dia ngelihat suaminya berdiri mematung gitu, mata ketutup, tegang badannya, keringat dingin udah bercucuran, badannya gemeteran. Ditepuk lah pundak sama si mas kenapa mas? Sadar mas, ada apa? Nah habis ditepuk Asih nih Wak, barulah badannya si Jaka tuh bisa digerakkan lagi. Dek, astagfirullahaladzim. Dek tadi ada itu dek. Itu apa? Nggak ada apa-apa. Ada kepala buntung deh, dia duduk di sumur, kata Mas Jaka kayak gitu. Denger itu Asih langsung tahu kalau apa ini maksud sama suaminya itu pasti sosok penunggu sumurnya selama ini gangguin aku. Tapi pas Asih ngecek ya memang nggak ada apa-apa Wak, nggak ada apa-apa kok Mas, udah tenang aja yuk, udah kita sholat subuh aja yuk. Udah lah subuh langsung buru-buru ambil wudhu, masuklah ke dalam sholat subuh berjamaah mereka. Setelah sholat Wak, Jaka masih kelihatan shock kali sama kejadian tadi, kelihatan kali dari mukanya. Akhirnya Asih nyuruh Jaka untuk istirahat di kamar. Dan ternyata hari itu Jaka langsung demam. Ngelihat Jaka yang ngedrop abis diganggu sama si sosok penunggu sumur, Asih jadi khawatir. Kalau nanti kejadiannya makin parah kayak gimana ya? Mas Jaka loh sampai ngedrop kayak gini, apalagi nanti ke anak-anak. Asih pun diskusi lah sama Jaka untuk menentukan solusi dari masalah ini. Jaka bilang, Dek ini udah bahaya nih Dek. Udah kita tutup permanen aja lah itu sumurnya. Tapi kalau sumurnya ditutup kita ambil airnya dari mana Mas? Dari sungai. Udah dari sungai aja nggak apa-apa, atau juga airnya bening kok. Tapi malah makin seram lah Mas kalau ngambil air di sungai. Aku kan sering bangun malam-malam buat sholat tahajud, buat cuci piring, buat lanjut kerja lagi. Masa jam segitu aku harus ke sungai dulu? Iya sih. Tapi kayak gimana ya? Apa nggak usah ditutup dulu sumurnya? Iya Mas, udah nggak usah ditutup dulu. Semoga habis ini dia nggak ngegangguin kita lagi gitu, kata si Asih. Ya udahlah Dek, banyak-banyak berdoa aja lah kita ya gitu. Sempat mau ditutup tuh Wak, cuman nggak jadi. Nah setelah kejadian tadi, sosok penunggu sumur itu sebenarnya masih sering ngeganggu dan nampakin diri Wak, masih sering. Tapi untungnya nggak se-ekstrim kemarin-kemarin. Jadi ya udahlah, tiap kali dia muncul ya Asih cuek aja gitu. Tapi ternyata sikap cueknya Asih ini kayak bikin sosok itu kesal Wak. Karena nggak pernah ditanggapin lagi sama si Asih, akhirnya sosok ini mulai macam iseng ngegangguin tetangga sekitar. Jadi waktu itu komplek hunian sekitar rumahnya si Asih udah mulai agak ramai lah gitu Wak. Tetangganya udah mulai makin banyak gitu. Dan ada masjid juga yang terletak gak begitu jauh dari rumahnya Asih. Lalu suatu hari pas masuk waktu subuh Wak, seorang tetangganya Asih yang namanya Pak Arifin mau pergi ke masjid untuk sholat jemaah. Rute dari rumahnya Pak Arifin menuju ke masjid itu ya harus ngelewatin rumahnya si Asih dulu. Terus pas dia sampai di depan rumahnya Asih, Pak Arifin ini ngelihat ada bapak-bapak lagi duduk di teras. Nah karena masih gelap dan masih minim penerangan waktu itu, si bapak yang duduk di terasnya gak kelihatan jelas siapa gitu. Pak Arifin kira itu Jaka, disapalah sama Pak Arifin kan, monggo Pak Jaka. Terus orang ini jawab, mau kemana? Mampir sini dulu katanya. Nah pas Pak Arifin mau ngejawab Wak, si bapak ini yang lagi duduk ini tiba-tiba macam dia bangun jalan cepat gitu loh. Jalan cepat, kalian bayangin dia jalan cepat nyamperin si bapak ini. Nah pas jaraknya udah mau makin dekat sama Pak Arifin, barulah kelihatan kalau si bapak itu bukan Jaka, melainkan sosok laki-laki, kakinya pincang, gak punya kepala, terus pegang rokok di tangannya. Itu
itu sosok penunggu kemarin tuh